Tugas akhir tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 dari kelas 5B Prodi Kesejahteraan Sosial. Perkuliahan kami ini untuk mata kuliah Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial berlangsung sebanyak 7 kali. Berikut saya akan memberi catatan khusus untuk setiap pembelajaran yang telah kami terima. Yang pertama, perkuliahan pertama, yaitu berjudul Definisi Advokasi. Intisari perkuliahan pertama ini adalah advokasi sebagai berbagai kegiatan dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Pekerjaan advokasi tradisional seperti litigasi, lobi, dan pendidikan publik. Upaya advokasi diantaranya meliputi pembangunan jaringan, pengembangan kapasitas, pembangunan hubungan, komunikasi, dan pengembangan kepemimpinan. Hasil akhir yang diinginkan oleh advokasi sosial adalah perubahan sosial. Gerakan sosial dan advokasi berada di garis depan pendekatan baru untuk perubahan sosial. Tugas definisi advokasi dan catatan video dan gambaran file tantangan UMKM dan kepeloporan warga telah dikirim ke email pada tanggal 21 Oktober 2021. Sesuai materi perkuliahan pertama ini, saya menilai soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah definisi advokasi dan hubungannya dengan gerakan sosial. Yang kedua, perkuliahan kedua berjudul Daftar Teori yang digunakan dalam pekerjaan sosial. Intisari perkuliahan kedua ini adalah serangkaian teori dan model praktik pekerjaan sosial yang komprehensif, termasuk teori sistem, behaviorisme, dan teori pembelajaran sosial, teori psikodinamika, perspektif perkembangan, perspektif pilihan rasional, teori konflik. Model praktik yang digunakan dalam pekerjaan sosial, model pemecahan masalah, praktek berpusat tugas, terapi berfokus solusi, terapi narasi, terapi perilaku kognitif, dan model intervensi krisis. Soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah fungsi teori kognitif dalam pekerjaan sosial dan model praktik apa saja yang digunakan dalam pekerjaan sosial. Yang kedua, perkuliahan ketiga berjudul Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial. Intisari perkuliahan ketiga ini adalah maksud dan tujuan profesi pekerjaan sosial selaras dengan advokasi keadilan sosial. Oleh karena itu, aksi-aksi advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam hubungannya dengan dan atas nama kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan hak-haknya diingkari atau dilanggar. Dalam praktik pekerjaan sosial, advokasi mencakup aspek-aspek seperti menciptakan kesadaran di kalangan publik, menantang ketidaksetaraan dan perampasan, dan advokasi. Advokasi adalah sarana penting untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang yang kurang beruntung, tidak berdaya, atau terdiskriminasi. Ini memainkan peran penting dalam mempromosikan kesejahteraan individu dan kelompok tersebut. Tugas 30 naskah modern monetary theory dikirim ke email pada tanggal 22 November 2021. Ringkasan bahan 1-5 advokasi dan kebijakan mempengaruhi perubahan sosial telah dikirim ke YouTube pada tanggal 28 Oktober 2021. Ringkasan video webinar Indonesia Menggugat dikirim ke YouTube pada tanggal 28 Oktober 2021. Latar belakang lagu Blowing in the Wind telah dikirim ke email pada tanggal 28 Oktober 2021. Soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah tujuan advokasi sosial dalam praktik pekerjaan sosial. Perkuliahan keempat berjudul Advokasi dan Kebijakan Mempengaruhi Perubahan Sosial. Intisari perkuliahan keempat adalah mempengaruhi kebijakan adalah tentang mengubah perilaku pemangku kepentingan tertentu. Mengubah perilaku merupakan prasyarat untuk mengubah kebijakan. Hanya mengubah kebijakan tidak boleh menjadi hasil yang diinginkan dari pengaruh kebijakan, karena Anda juga menginginkan sesuatu untuk diubah dalam praktiknya. Untuk mencapai ini, penting untuk mengubah perilaku dalam perkuliahan, alat dan pendekatan yang berbeda akan dijelaskan, yang berfokus pada perubahan perilaku berbagai aktor dalam proses mempengaruhi kebijakan. Istilah peningkatan kesadaran sangat sering disebutkan dalam kombinasi dengan pengaruh kebijakan, advokasi, lobi, dan aktivisme, serta dengan sendirinya.
Bagi banyak orang, ini menggambarkan serangkaian kegiatan atau strategi. Dalam beberapa kasus, peningkatan kesadaran adalah tujuan itu sendiri. Mempengaruhi kebijakan, membantu Anda memikirkan tentang berbagai aktivitas yang Anda lakukan dan apakah aktivitas tersebut lebih termasuk dalam deskripsi aktivisme atau lobby, dan apakah aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai advokasi. Jawaban dari pertanyaan bahan kuliah keempat, advokasi dan kebijakan mempengaruhi perubahan sosial, telah dikirim ke YouTube pada tanggal 28 Oktober 2021. Ringkasan naskah bahasa Inggris Advocacy and Policy Influencing for Social Change telah dikirim ke YouTube tanggal 28 Oktober 2021. Soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah pengertian advokasi, lobby, dan aktivisme. Peningkatan kesadaran melalui kegiatan tertentu dilakukan untuk perkuliahan kelima, berjudul Apa itu Advokasi Sosial? Intisari perkuliahan kelima, tujuan dari advokasi sosial adalah mempromosikan inklusi sosial, mendorong perubahan sosial, memberdayakan orang untuk menggunakan hak mereka dan mempengaruhi keputusan, pembebasan orang untuk meningkatkan kesadaran, dan mempromosikan kesetaraan, keadilan. 3 aspek advokasi sosial. Yang pertama, perubahan sosial, bekerja untuk mempengaruhi pendidik dan pembuat kebijakan. Kedua, proses pemecahan masalah, membantu dan memberi saran kepada pihak yang terkena dampak tentang sumber daya dan strategi yang dapat mereka gunakan untuk mengelola cobaan berat mereka. Ketiga, pemberdayaan dan pembebasan, mendorong orang dan pengasuh mereka untuk mengambil tindakan untuk mempengaruhi perubahan. Organisasi advokasi sosial, yaitu setiap organisasi yang memiliki kegiatan penyadaran masyarakat terkait dengan poin-poin di atas, dapat dianggap sebagai organisasi advokasi sosial. Tujuan organisasi advokasi sosial adalah untuk mendukung hak-hak hukum dan kodrat mereka yang tidak dapat membela diri, sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Tugas video ringkasan Apa itu Advokasi Sosial sudah dikirim ke YouTube pada tanggal 4 November 2021. Soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah tujuan dan aspek advokasi sosial serta tujuan dari organisasi advokasi sosial. Perkuliahan 6 berjudul Bahasa dan Bangsa. Intisari perkuliahan ke-6 adalah bahasa adalah sistem lisan konvensional, manual, atau simbol tertulis dengan manusia sebagai anggota kelompok sosial dan peserta yang berserta dalam budayanya mengekspresikan diri. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Tugas video dari materi bahasa dan bangsa sudah diupload ke YouTube pada tanggal 11 November 2021. Soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah pengertian bahasa dan bangsa dan asal-usul bahasa Indonesia. Perkuliahan ke-7 berjudul Pemberdayaan dan konsep pemberdayaan. Intisari bahan kuliah ke-7 adalah teori pemberdayaan pekerja sosial melibatkan penggunaan metode intervensi untuk membimbing orang mencapai rasa kontrol. Orang mungkin merasa tidak berdaya dalam hidup mereka karena sejumlah alasan, tetapi teori pemberdayaan berfokus pada bagaimana penindasan berkontribusi pada pengalaman ini. Pekerjaan sosial harus dapat melibatkan advokasi untuk kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar. Pemberdayaan pekerjaan sosial berfokus pada mempromosikan pengembangan diri dan kesadaran dan membantu orang untuk mengatasi kekuatan opresif yang menghalangi mereka untuk berkembang. Pekerjaan sosial menggunakan model pemecahan masalah 5 langkah untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. 2, menentukan kekuatan. 3, menentukan tujuan. Dan keempat, menerapkan intervensi. Dan kelima, mengevaluasi keberhasilan pada tingkat kolaboratif.
Untuk berhasil menerapkan model pekerja sosial harus mengembangkan pemahaman kunci, mempertimbangkan perspektif yang beragam, dan mengajukan pertanyaan kritis. Pemberdayaan sosial dipahami sebagai proses mengembangkan rasa otonomi dan kepercayaan diri, dan bertindak secara individu dan kolektif untuk mengubah hubungan sosial dan institusi dan wacana yang mengecualikan orang miskin dan membuat mereka tetap miskin. Soal UTS yang tepat diajukan adalah pengertian teori pemberdayaan, faktor kunci teori pemberdayaan pekerjaan sosial, dan jelaskan 3 dimensi pemberdayaan. Sekian dari penjelasan saya untuk tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.